Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, saya Listia Ulfa SPD, guru di SMP Negeri 7 Langsa yang bertugas mengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi penerapan kurikulum merdeka, yaitu rangkul keberagaman melalui pembelajaran diferensiasi dengan pemanfaatan teknologi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang diusahakan oleh pendidik untuk menyesuaikan sesuai capaian peserta didik. Ada 3 hal yang harus diperhatikan dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu mengetahui capaian pembelajaran peserta didik, mengetahui minat, dan juga profil belajar peserta didik. Saya sebagai pendidik memiliki andil yang besar dalam menciptakan pembelajaran yang bermakna bagi peserta didik. Bertanggung jawab untuk menuntun murid memahami konten dan menguasai keterampilan sesuai dengan capaian pembelajaran masing-masing. Hasil asesmen formatif pada pertemuan sebelumnya menyadarkan saya bahwa kemajemukan peserta didik di kelas belum terpenuhi dan berjalan satu arah, sehingga pembelajaran yang berlangsung tidak berpihak pada peserta didik, terutama pada peserta didik yang berada pada level baru berkembang. Bercermin dari pelaksanaan pembelajaran tersebut, saya merefleksikan diri dan menyiapkan pembelajaran berdiferensiasi melalui pemetaan terhadap kesiapan belajar, minat, dan profil belajar peserta didik. Tahap awal yang saya lakukan adalah menganalisis hasil asesmen formatif dari pertemuan sebelumnya. Dan saya mendapati bahwa dari 23 siswa, 2 siswa perlu bimbingan, 11 peserta didik pada level cukup, dan 10 peserta didik pada level baik. Selanjutnya, saya berdiskusi dengan guru bimbingan dan konseling terkait asesmen diagnostik non-kognitif pada kelas 81 untuk mengetahui minat dan profil belajar. Setelah mendapatkan hasil asesmen diagnostik non-kognitif, akhirnya diketahui bahwa 10 peserta didik memiliki gaya belajar kinestetik, 9 peserta didik dengan gaya belajar visual, dan 4 peserta didik berada pada gaya belajar auditori. Berdasarkan hasil pemetaan tersebut, saya merancang modul ajar pada materi menyajikan gagasan, pesan, dan ajakan melalui teks iklan, slogan, dan poster. Diferensiasi yang saya lakukan pada konten, proses, dan produk. Ketika pelaksanaan pembelajaran diferensiasi, saya memulai kegiatan dengan berdoa, serta membangun hubungan sosial emosional yang baik dengan peserta didik melalui sapaan hangat, juga ice breaking. Kegiatan ini akan membangkitkan semangat, motivasi, dan rasa percaya diri pada peserta didik. Untuk membantu peserta didik dalam memahami konten dan meningkatkan keterampilannya, saya menayangkan video pembelajaran dan berinteraksi aktif dengan peserta didik, memberikan umpan balik untuk menguatkan pemahaman mereka. Tidak hanya itu, saya menyediakan beragam teks dan video sebagai media pembelajaran yang dapat diakses peserta didik pada Google Site. Peserta didik dapat memilih media sesuai minat dan gaya belajarnya. Pada pembelajaran tersebut, saya turut mengundang guru tamu untuk berbagi pengalamannya bersama peserta didik dalam penggunaan aplikasi Canva dan CapCut. Kehadiran guru tamu ini sangat berperan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan peserta didik dalam menyajikan teks iklan, slogan, dan poster. Peserta didik juga diberikan ruang untuk mengeksplor lingkungan sekolah, untuk mencari inspirasi dan membangun kepekaan mereka terhadap lingkungan sekolah. Setelah peserta didik memahami langkah-langkah atau tahapan-tahapan dalam menyajikan pesan, gagasan, atau ajakan dalam bentuk iklan, slogan, dan poster, peserta didik diminta dan diberikan kebebasan untuk mengekspresikan kemampuan berdasarkan minat dan bakatnya. Mereka diberikan pilihan untuk menyajikan gagasan, pesan, atau ajakan dalam bentuk iklan, slogan, atau poster. Peserta didik yang memiliki kemampuan melukis dengan baik diberikan kesempatan untuk melukis poster, baik itu poster kesehatan, pendidikan, atau poster lingkungan hidup. Bagi peserta didik yang memiliki minat dalam
pembuatan video diberikan kesempatan untuk membuat iklan elektronik, membuat iklan layanan masyarakat. Tahapan selanjutnya, saya bersama peserta didik menilai hasil kerja mereka serta memberikan umpan balik untuk penguatan pemahaman terkait penyajian iklan, slogan, dan poster. Tahapan selanjutnya ialah merefleksikan pembelajaran terkait apa saja yang sudah baik dan harus diperbaiki agar pembelajaran selanjutnya lebih menarik, menyenangkan, dan bermakna. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa adanya peningkatan capaian pembelajaran. Peserta didik yang berada pada level perlu bimbingan akhirnya berada pada level baik, dan peserta didik yang berada pada level cukup berkembang menjadi level cakap. Sedangkan 10 siswa yang sebelumnya berada pada level baik berhasil meningkat menjadi level mahir. Peningkatan capaian pembelajaran ini sangat dipengaruhi oleh proses pembelajaran yang berlangsung. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dewa Al-Fateh. Saya siswa dari kelas 81. Selama mengikuti pembelajaran bersama Bu Listia, saya senang karena bisa belajar sambil bermain peran dalam membuat iklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaura Makrifa dari kelas 81. Selama pembelajaran saya tertantang untuk menyajikan poster niaga menggunakan aplikasi Canva. Saya semakin mahir dalam menggunakan aplikasi ini, sehingga saya bisa membuat berbagai macam poster untuk kehidupan sehari-hari. Halo, perkenalkan, nama saya Dimas Erlangga. Saya sangat gembira selama belajar dengan Bu Listia karena kami dapat mengakses berbagai informasi di Google Site. Selain itu, kami juga diberikan kebebasan untuk menyajikan iklan, slogan, dan poster sesuai minat dan bakat yang kami miliki. Pembelajaran berdiferensiasi membantu saya mengenali peserta didik dengan lebih dekat, serta membantu peserta didik mengenali diri sendiri sehingga tumbuh sikap percaya diri dengan kemampuan dan potensi yang mereka miliki. Salam Merdeka Belajar.